Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Suci Rahmawati Mustafa dengan NIM 452423030 akan memaparkan materi mengenai kebudayaan Islam. Baik, tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita ke definisi wujud dan unsur-unsur kebudayaan Islam. Definisi kebudayaan Islam yaitu kebudayaan Islam adalah suatu bentuk kebudayaan yang berkembang bersama dengan agama Islam. Kebudayaan Islam mencakup segala aspek kehidupan seperti agama, filosofi, seni, budaya sosial, budaya ekonomi, budaya politik, dan budaya teknologi. Wujud kebudayaan Islam yaitu kebudayaan Islam berwujud dalam segala bentuk dan aspek kehidupan. Kebudayaan Islam dapat dilihat dalam segala bentuk seni seperti seni lukis, seni tari, dan seni musik. Kebudayaan Islam juga dapat dilihat dalam segala bentuk budaya sosial seperti peringatan hari raya dan tradisi keluarga. Kemudian kebudayaan Islam juga memiliki bentuk budaya ekonomi seperti usaha yang bersesuaian dengan syariat Islam. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu agama. Agama Islam adalah unsur utama dan paling penting dalam kebudayaan Islam. Agama Islam mempunyai prinsip utama yaitu monoteisme, yaitu kewajiban untuk menjunjung satu Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu syarat atau perintah-perintah Allah, sunnah, perilaku dan kesediaan Rasulullah, dan ijma, keputusan ulama. Selanjutnya kita masuk ke filosofi. Filosofi Islam adalah unsur yang mendukung agama dan membantu mengartikan agama secara lebih dalam. Filosofi dalam menghasilkan berbagai ilmu dan pengetahuan seperti ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu medis, dan ilmu hukum. Seni adalah unsur yang membantu menghasilkan keindahan dan kesenian dalam kebudayaan Islam. Seni di dalam kebudayaan Islam meliputi segala bentuk seni seperti seni lukis, seni tari, dan seni musik. Kemudian selanjutnya itu budaya sosial. Budaya sosial adalah unsur yang menghasilkan norma-norma sosial dalam kebudayaan Islam. Budaya sosial di dalam kebudayaan Islam meliputi segala aspek sosial seperti peringatan hari raya dan tradisi keluarga. Yang kelima yaitu budaya ekonomi. Budaya ekonomi adalah unsur yang menghasilkan sistem ekonomis dalam kebudayaan Islam. Budaya ekonomi di dalam kebudayaan Islam meliputi segala aspek ekonomi seperti usaha yang bersesuaian dengan syariat Islam. Yang keenam yaitu adalah budaya politik. Budaya politik adalah unsur yang menghasilkan sistem politik dalam kebudayaan Islam. Budaya politik di dalam kebudayaan Islam meliputi segala aspek politik seperti sistem pemerintahan yang bersesuaian dengan syariat Islam. Yang ketujuh yaitu budaya teknologi. Budaya teknologi adalah unsur yang menghasilkan teknologi yang bersesuaian dengan syariat Islam. Budaya teknologi di dalam kebudayaan Islam meliputi segala aspek teknologi seperti teknologi pertanian dan teknologi medis yang bersesuaian dengan syariat Islam. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu mengenai sejarah intelektual Islam. Teman-teman, sejarah intelektual agama Islam bermula dengan diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah intelektual Islam, ilmu pengetahuan sangatlah dianggungkan. Terbukti sebagaimana Rasulullah SAW ketika saat perang Badar membuat keputusan yaitu tawan kaum dan musyrikin dapat membebaskan diri dengan cara mengajar anak-anak muslimin belajar membaca dan menulis. Bahkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman Islam memuat kata-kata tuntunan, observasi, dan ilmu. Kata ilmu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 780 kali, atau konsep long life education, belajar sepanjang hidup, sudah dikenal pada masa kelahiran Islam. Ini terbukti bahwa persoalan keilmuan dalam sejarah Islam mendapat tempat dalam kitab suci dan sabda Nabi. Implikasinya menunjukkan kecintaannya pada ilmu dengan cara menyebarluaskan ilmu tersebut kepada masyarakat. Sejarah intelektual Islam sangat semarak. Geliat ilmu pengetahuan menjalar ke lapisan masyarakat. Pengetahuan adalah hak semua masyarakat. Para sultan dan khalifah memberi dukungan penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu perkembangan sejarah intelektual Islam. Sejarah intelektual dunia Islam tak kenal dengan lelah. Dengan semangat kecintaan terhadap ilmu, sejarah intelektual dihiasi dengan intensitas penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Penerjemah tersebut dimulai dengan Daulah Umayyah yang disponsori oleh Khalifah Khalid bin Yazid, yaitu kegiatan penerjemah baru mencapai keemasannya pada masa Khalifah Al-Ma'mum. Dialah yang membangun Bait Al-Hikmah. Akademi ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga terjemah, melainkan tempat pengembangan sains dan filsafat. Ma'mun juga terkenal sebagai sosok yang juga cinta terhadap ilmu dan pernah mengirim utusan ke seluruh kerajaan Bizantium untuk mencari buku-buku Yunani dalam berbagai subjek.
Penerjemahan ini tidak hanya berkisar pada warisan Yunani, tetapi juga mencakup keperadaban lainnya. Ini bukti bahwa penguasa juga ikut andil dalam sejarah intelektual Islam. Dari semangat kecintaan terhadap ilmu, sejarah dipenuhi oleh ilmuwan-ilmuwan besar. Lahirnya beragam aliran-aliran pemikiran maupun mazhab di masing-masing bidang keilmuan seperti filsafat, ilmu kalam, fikih, tasawuf, dan sebagainya membuat dinamika keilmuan terhadap sejarah intelektual Islam semakin berkembang. Kecintaan terhadap ilmu mengantarkan para sarjana muslim berada di depan peradaban. Manusia dan sejarah merekam prestasi keilmuannya. Dalam sejarahnya, ilmuwan muslim tidak memisahkan antara ilmu dan agama. Kedua-duanya menyatu, tidak terkotak-kotak. Jadi, ilmu yang diinginkan adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri pada Sang Pencipta, dan sejarah membuktikan itu. Ilmu yang berkembang dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi ilahiyah, yaitu motivasi sarjana muslim pada era kegemilangan Islam dalam mencari ilmu-ilmu kealaman adalah upaya untuk mengetahui tanda-tanda Tuhan di alam semesta. Akan sangat berbahaya jika ilmu lepas dari agama. Jika itu terjadi, maka ilmu akan menjelma menjadi malapetaka bagi umat manusia, di mana tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan bersama, tetapi menjadi alat pemuas diri. Tentunya juga akan memperburuk sejarah intelektual itu sendiri. Selanjutnya yaitu materi mengenai nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini tercermin dalam keberagaman agama di Indonesia dengan Islam sebagai mayoritas. Toleransi antar agama menjadi bagian integral dari kebudayaan dan keadilan dan kesetaraan Islam. Mendorong konsep keadaan sosial dan kesetaraan di antara individu. Prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai keadilan dalam hukum dan masyarakat Indonesia. Solidaritas dan gotong royong, kemudian konsep gotong royong atau kerjasama saling membantu sangat penting dalam budaya Indonesia, yang sejalan dengan nilai-nilai sosial Islam yang mendorong kebersamaan dan solidaritas. Selanjutnya itu adab dan etika. Nilai-nilai etika dalam Islam seperti sopan santun, kejujuran, dan sikap hormat memberikan kontribusi penting dalam membangun norma dan etika masyarakat Indonesia. Pendidikan dan pengetahuan, Islam menghargai pengetahuan dan pendidikan, dan ini tercermin dalam tradisi keilmuan di Indonesia. Kemudian peningkatan ilmu pengetahuan dan pendidikan dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Selanjutnya yaitu keragaman budaya. Walaupun Islam membawa nilai-nilai bersama, kebudayaan Indonesia tetap mengakomodasi keragaman lokal. Ini tercermin dalam seni, bahasa, dan tradisi lokal yang tetap hidup dan berdampingan dengan ajaran Islam. Baik, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.